teman-teman guard kita aja ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Oh, aku kagum, ku kagum akan Engkau.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my knees. And now I seek no greater honor, and just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone, is Christ alone.
Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah Tadi sampai malam kan? layak dipuji, ku kagum. Oh, aku kagum, ku kagum akan Engkau.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my knees. And now I seek no greater honor, and just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone, is Christ alone.
Oke. Teman-teman, kita akan segera mulai ya untuk persekutuan kita sore hari ini. Kak Yudi minta nanti Louis untuk tetap terus admin teman-temannya ya yang telah datang. Oke, teman-teman sekalian, shalom semuanya. Senang sekali sore hari ini bisa kembali bersama-sama berkumpul. Ada teman-teman, ada tadi Kak Yudi, ada Kak Albert juga ikut dari STT Aletheia, ada Kak Raka juga. Terus kemudian ini baru tahu ya, J itu Jayanti. Welcome juga. Kita juga ada teman baru ya. Ada Nanda juga. Kak Yudi ucapkan selamat bergabung di komunitas Evata ini. Pemuda Remaja Evata. Kita akan bersama-sama teman-teman untuk memulai. Kita akan berdoa dulu. Kak Yudi minta dengan kasih untuk William. William bisa pimpin kita di dalam doa. Silakan William. Iya Kak. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang masih Kau berikan ke saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, di ibadah pada kali ini tanpa kurang satu apapun itu. Tuhan Yesus, aku juga bersyukur atas berkat yang masih Kau berikan pada hari ini. Terima kasih atas rezeki yang Kau berikan, juga terima kasih atas kesehatan yang masih Kau berikan pada saat ini. Dan juga terima kasih atas penyertaan dan kekuatan yang masih Kau berikan pada saat ini. Tuhan Yesus, aku juga mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan, baik dari perkataan, perbuatan, hingga pikiran. Dan juga terima kasih atas karya pengampunan dosa yang telah Kau berikan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kali ini. Berikanlah kelancaran dari awal hingga akhirnya. Juga berkatilah Kak Airin yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah Kak Yudi yang akan memimpin ibadah ini. Dan juga berkatilah teman-teman yang terlibat di pelayanan pada kali ini. Terima kasih atas segala sesuatu yang masih Kau berikan pada kali ini. Kunaikan doa ini dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih William. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan membaca dulu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur nomor 113. Kak Yudi minta nanti Davin sama Michelle remaja untuk bisa membacakannya, silih berganti ya. Nanti Davin silakan baca ayat 1, nanti Michelle baca ayat yang kedua. Silakan open kameranya ya. Silakan Davin sama Michelle. Ya Kak, sekarang. Ya, silakan. Ayat 1. Haleluya, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Oke, silakan ayat 3 Davin, ayat 4 Michelle. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Oke, terima kasih Davin dengan Michelle, thank you. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa ya. Kak Yudi mengajak kita untuk membuka suara kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau mengingat panggilan Tuhan ya atas seluruh hidup kita. Kita mau katakan bahwa kita mau ikuti panggilan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sampai akhir hidup.
akanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Sama siapa? Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, aku kan setia padamu, Yesus. Oh, aku kan setia. Untuk panggilan-Mu padaku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Oke, teman-teman sekalian, pujian ini mengingatkan Kak Yudi, mengingatkan teman-teman sekalian untuk setia kepada panggilan Tuhan ya. Nanti kita akan belajar dari panggilan Tuhan terhadap Abraham, namanya Abram dulunya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita kemarin sudah banyak belajar tentang panggilan Tuhan ya. Salah satunya kita harus setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi nggak boleh lepaskan imannya ya. Nanti kalau sudah pemuda begitu ya kepincut sama cewek, cowok lain nggak boleh, yang nggak seagama, terus tiba-tiba tinggalkan Tuhan, nggak boleh. Ya, kita harus ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, Kak Yudi persilakan untuk Kak Airin akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kak Airin silakan. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kami bersyukur untuk kebesaran Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih di tengah-tengah kami anak-anak pemuda bersekutu melalui Zoom, tetap kami dapat mendengar firman-Mu. Oleh karena Bapa, sertai kami supaya hari ini tetap memiliki fokus untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita, yaitu dari Kejadian 12. Kak Erin senang ya, karena bisa
melihat lagi, yaitu Jason di Atlanta. Jason mana Jason? Halo Jason. Ini. Manakah Jason? Tadi ada kok tadi Kak Erin. Oke. Kak Erin mau dengar suaranya karena Jason ini sekarang sudah di Atlanta ya. Jangan sampai lupa bahasa Indonesianya. Jason silakan baca Kejadian 12 ayat 3. Loh, lupa bahasa ya? Ada Jason? Oke, kalau enggak, Kak One, Kak Anosiforus, silakan baca. Oke, Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Hari ini fokus kita di ayat 3. Tapi kita harus baca bersama-sama yaitu mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, Abram itu biasa disebut sebagai bapa segala orang beriman. Artinya apa? Artinya Abram ini dedengkotnya orang beriman ya, sebagai orang beriman. Nah, Abram merupakan contoh ya, contoh patron yaitu orang beriman. Nah, untuk mendapatkan pengakuan status sebagai bapa orang percaya, Abram itu harus terlebih dahulu lulus. Lulus dalam apa? Dalam berbagai ujian iman. Ya. Jadi tidak semudah membalik telapak tangan begitu ya. Ada harga yang harus dibayar oleh Abraham. Nah, kualitas iman Abraham, saya katakan tadi tidak terjadi secara instan. Kayak kita buat mie instan ya. Super mie, Indomie, dan macam-macam. Instan. Tapi melalui proses. Nah, dalam bacaan Kejadian 12 diceritakan bagaimana Abram dipanggil Tuhan. Mari kita akan fokuskan arti dipanggil Tuhan. Apa arti dipanggil Tuhan? Baru-baru ini di sosmed atau WA-nya jemaat GKT kita, Kak Erin itu memberi pengumuman begini. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Hadi Suwarno Lukito, yaitu Papa Ibu Heni 1 September 2021. Majelis hamba Tuhan jemaat ikut kehilangan ya, ikut berduka cita. Artinya apa dipanggil Tuhan di sini? Arti dipanggil Tuhan di sini berarti meninggal ya, mati begitu. Tapi dalam Alkitab kalau dikatakan kita dipanggil Tuhan, justru kebalikannya. Berarti kita keluar dari kebinasaan menuju pada keselamatan. Keluar dari gelap menuju terang. Nah, itulah yang terjadi pada Abram. Dikatakan Abram dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan Abram? Dengar enggak panggilan Tuhan? Abram sangat dahsyat. Itulah sebabnya saya katakan layak disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena ia begitu percaya, beriman akan panggilan Tuhan. Itulah sebabnya tokoh Abraham ini menjadi teladan juga bagi Kak Erin sejak kecil ya. Itulah sebabnya sejak Kak Erin ini sejak sekolah minggu ini sudah mengenal Tuhan ya. Sudah banyak mendengarkan cerita. Kak Erin ini asalnya dari GKT Batu. Sehingga punya satu lagu sekolah minggu yang sampai sekarang masih ada di dalam ingatan
Kak Erin, begitu ya. Lagunya gimana? Pasti Kak One bisa nyanyi ini ya. Bapak Abraham apa? Mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Lagu ini sangat kreatif sekali. Ya, karena apa? Biasanya dimainkan dengan baik ya. Nanti ada gerakan tangan kanan, nyanyi lagi. Bapak Abraham dan tangan kanan, tangan kiri, nyanyi lagi. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, nyanyi lagi. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sampai akhirnya putar-putar, lalu duduk baru selesai. Lagu yang penuh dengan kreatif. Ya. Sampai sekarang pun menjadi ingatan yang luar biasa bagi Kak Erin. Jadi kita bisa melihat, ketaatan, kesetiaan Abraham, yaitu kepada Tuhan, itu membuahkan berkat sampai saat ini. Nah, yang membuat Abraham diberkati sedemikian rupa dan layak menjadi bapa orang beriman, itu karena apa? Melalui Kejadian 12 ini, Karin cuma akan bahas 2 saja. Supaya kita nanti tidak 1 jam mendengarkan firman Tuhan ya. 2 saja. Yaitu karena apa? 1. Kalau kita lihat dalam ayat 1 dan ayat yang kedua A. Firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi yang membuat Abraham diberkati itu karena apa? Karena T-A-A-T-nya. Hari ini paling senang sekali menggunakan kata taat. Taat ini dibaca dari depan yang ngomongnya taat. Dibaca dari belakang ngomongnya juga taat. Jadi ketaatan itu penting banget. Ya. Ketaatan itu penting, tapi tidak gampang. Pemazmur menegaskan bahwa janji Tuhan dikatakan ya dan amin. Dan tidak ada yang tidak ditepatinya. Tuhan itu tidak hanya berjanji akan memberkati Abraham secara melimpah. Tapi juga dikatakan berjanji hendak menjadikan Abraham itu berkat bagi bangsa-bangsa loh ya. Bukan berkat bagi cuma 1 orang. Bagi bangsa-bangsa. Dan yang luar biasa, janji itu pun tergenapi. Lihat saja kehidupan Abraham. Sampai pada masa tuanya juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Kalau kita nanti perhatikan di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sungguh nyata tergenapi. Dikatakan sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Aku akan menggendong kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Itu dahsyat. Itulah janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak seperti janjinya kita manusia. Gampang dibelokkan ya. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Nah, mengapa kok Abraham mengalami dan menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan? Apa sih yang telah diperbuat olehnya? Sekali lagi Kak Erin katakan, karena Abraham T-A-A-T. Taat. Yaitu ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya. Dan juga dari sanak saudaranya. Yaitu ke suatu negeri yang belum diketahui secara pasti oleh Abraham. Tapi Abraham itu loh taat. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat dikatakan bagaimana? Lalu pergilah. Loh di sini katakan langsung Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu dikatakan Lot pun ikut. Siapa Lot? Lot ini keponakannya ya. Bersama-sama dengan dia. Dan ingat, Abraham berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kalau kita berada pada posisinya Abraham,
Abram bagaimana? Sedang nyaman-nyamannya, enak-enaknya menjalani hidup. Lalu ada yang menawarkan, pergi, tinggalkan kehidupan ini. Lalu jalani kehidupan yang belum pasti. Bahkan pergi ke satu tempat kehidupan yang belum pasti. Ayo, bagaimana? Pasti kita mikir, betul? Pasti kita berkata, waduh, tak survei dulu. Seperti kita kalau mau pergi jalan-jalan atau mau camping begitu ya. Nah, kemana? Pantai Pelang. Saya berani jamin, pasti ya Kak Yudi akan berkata, sebentar disurvei dulu tempatnya kayak opo ya. Nah ini enggak, ketika Abraham diperintahkan pergi keluar, yang dilakukan adalah nggih, ya aku melakukannya. Saudara, ketika Kak Erin berkesempatan ke Amerika, ya, ketika berada di Philadelphia, maka kita pada waktu itu, saya berkata kita karena Kak Erin berangkatnya dengan Ibu Rusni, dengan Ibu Herlina, ya. Kita sewa mobil untuk jalan-jalan. Nah, nggak taunya, yang punya mobil, yang nyetir orang Indo. Ya punya omong, nggak taunya asalnya juga Kediri. Bahkan asalnya adalah orang Gurah. Sama seperti Ibu Herlina, orang Gurah. Dan juragan beras lagi. Maka ketika ditanya, loh lah kok nyampe di Amerika kenapa? Maka dia katakan, lah piye, bangkrut dia katakan ya. Karena di Gurah, di Indo, dia bangkrut lalu dia pergi. Yaitu ke Amerika dan cari kerjaan. Biarpun cuma nyetir, dia katakan, wah berlimpah ruah. Karena apa? Karena hidupnya di Amerika cuma kerja, dan uang menimbun. Nah, hal ini berbeda dengan Abraham. Kalau orang ini berangkat karena bangkrut dan ke Amerika cari kerjaan, hal ini berbeda kalau Abraham ketika di Haran, wes mapan, punya banyak harta, buktinya apa? Banyak ternaknya. Zaman dulu orang kaya itu banyak ternaknya. Keluarga, sanak saudara, wih, semua ada. Dan butuh pengorbanan yang luar biasa untuk mengikuti perintah Allah. Dan hebatnya Abraham ini ternyata menuruti, melakukan perintah itu untuk pergi. Nah, ini yang saya katakan gak gampang. Ya, padahal tanah yang dijanjikan lo belum jelas. Keturunan yang dijanjikan juga belum lahir. Kenapa? Faktanya umurnya Abraham pada waktu itu dikatakan cukup tua. Kalau kita baca tadi dalam ayat 4 umurnya berapa? 75 tahun. Tapi yang terjadi Abraham tetap jalan. Karena nanti kalau kita baca dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Maka di sana dikatakan, loh, tak buat kau. Keturunanmu, bangsa akan seperti bintang-bintang di langit. Orang kehitung. Dan itu tergenapi. Luar biasa, inilah proses iman. Lalu kemudian ketika Abraham terus, apa yang terjadi? Benar, Abraham pun dikaruniai, diberi seorang anak yang dia kasih namanya Ishak. Tapi sekali lagi diuji dengan luar biasa. Kenapa? Tuhan berkata, ayo persembahkan anakmu di Gunung Moria. Loh, sekarang bagaimana kalau kita jadi Abraham? Pasti kita banyak protesnya. Anak soro-soro ya, didapat sekarang harus dipersembahkan. Tapi yang terjadi luar biasa. Abraham pun rela menyerahkan anaknya. Inilah yang saya katakan hebat. Sangat hebat. Dan akhirnya ketaatan Abraham pun memperoleh upah. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kemurahan dan kasih-Nya dengan menyediakan domba sebagai ganti Ishak. Ini yang saya katakan kedahsyatan Allah itu luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, pemuda remaja yang dikasih Tuhan, kisah Abraham mempersembahkan Ishak itu adalah bukti bahwa Abraham sangat, saya katakan sangat mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita?
Ada banyak anak muda yang menolak panggilan Tuhan, ya, dengan mengatakan, waduh, suruh Zoom, repot Kak. Ya, banyak alasan nih. Kalau kita berani banyak alasan, ini bukti kalau kita tidak TAAT. Suruh melayani, waduh, masih banyak waduhnya. Mbok, jangan saya Kak dipilih jadi pengurus. Waduh, jangan saya Kak, masih banyak tuh yang lain. Saudara ingat, dipanggil Tuhan, apa respon kita? Menerima panggilan atau menolak panggilan itu adalah pilihan kalian. Tapi ingat, setiap pilihan yang kita ambil itu selalu mengandung konsekuensi, mengandung akibat, yaitu bagi hidup kita ke depan. Karena itu tidak ada ruginya. Untuk TAAT, belajar jadi anak yang tidak ngeyel, ya, tidak banyak protes, tidak banyak alasan. Percayalah kalau Allah memanggil setiap kita dalam bentuk apapun, percayalah dan jalanilah dengan iman. Yang kedua, kenapa Abraham diberkati dan layak disebut sebagai bapak orang beriman? Karena Abraham itu ketika sudah diberkati, benar-benar dia menjadi berkat. Ya, dia pun benar-benar menjadi berkat. Perhatikan, ketika kita mendengar kata berkat, biasanya cuma terpikir oleh kita tuh akeh secara materi, akeh secara duit, akeh secara harta benda dan macam-macam. Enggak. Sesungguhnya berkat itu dapat diartikan secara luas. Kalau kita diberi kesehatan sampai sekarang, wow, itu saya katakan berkat loh. Berkat yang luar biasa. Kalau kita punya kehidupan rumah tangga, punya orang tua yang luar biasa, wow, itu berkat Tuhan. Dan orang tuamu kalau punya anak-anak seperti kalian, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pinter, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, wow, itu berkat Tuhan. Kalau kita mendapat kekuatan dalam hidup, mendapatkan penjagaan, perlindungan Tuhan, saya berani katakan itu berkat yang luar biasa. Ya, Karin baru-baru ini mengalami, saya katakan, wah, berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Tepatnya 4 September. Ada masalah karena Karin karena kelupaan, ya. Kelupaan. Ceritanya apa? Ceritanya ini begini. Karin ini tiap hari itu jam 4 sudah bangun. Ya. Lalu selalu berada di ruang buku untuk sate, ya, bukan sate buat bakar sate gitu ya, tapi sudah saat teduh begitu ya. Nah, jam 5 pasti Karin sudah masuk dapur. Untuk apa? Untuk masak. Kenapa? Karena tiap jam 7 harus sudah berangkat ngantor ke gereja. Nah, waktu itu jam 5, 4 September ingat betul. Karin ini sudah buat nasi, ya, sudah siap menggoreng tahu, ya, jadi siap membuat sudah ngasih di wajan itu minyak. Lalu Karin ingat, belum ngambil telur, begitu ya, mau goreng telur. Nah, akhirnya Karin keluar dari dapur, masuk ke ruangan tengah untuk ngambil telur. Tapi ketika mau ngambil telur, ngelewatin ruang bukunya Karin dan bunyi HP-nya ting ding ting ding ting ding ting ding. Kok bunyi terus? Ting ding ting ding. Akhirnya mampir, ya. Mampir kemudian ngelihat HP, nggak taunya bener. Nggak taunya waktu itu ada WA yaitu dari Bapak Santoso, ya. Bapak Santoso ini mantan majelis kita karena semalam papanya ini meninggal, ya, ada di rumah sakit baptis. Nah, rupanya kita lagi WA-an. Saking asik WA-an, akhirnya Karin lupa, ya, lupa untuk ke dapur. Dan tepat pada waktu itu, Via ada di depan ruangan lalu berkata, Jiko,
Lagi masak apa kok bau gosong? Wah, ketika dengar bau gosong, langsung saya lempar HP itu, langsung saya lari ke dapur. Dan saudara tahu, dapurnya sudah berasap. Wah, cepet-cepet saya matiin. Dan langsung saya pada waktu itu berkata, wah terima kasih Tuhan. Perlindunganmu dahsyat dan luar biasa. Dan tidak terjadi kebakaran pada waktu itu. Karena apa? Wah, sudah penuh dengan asap dan untung. Ya, untung selalu. Jadi orang Kristen kalau mengalami berkat Tuhan ya begini, selalu untung. Untung nggak meledos ya, untung nggak kebakaran dan untung minyaknya itu nggak benar-benar membakar. Itulah sebabnya saya berani katakan, ini semua juga berkat. Itulah sebabnya hal ini menjadi satu pelajaran bagi Karin. Jangan sampai meninggalkan dapur dengan kompor yang menyala. Wesien daulo, betul? Sangat-sangat berbahaya. Nah, apalagi hari-hari ini kita banyak mendengar berita ya. Banyak kebakaran terjadi karena entah membakar sampah lah, entah karena lupa matiin kompor lah. Banyak terjadi hal seperti ini. Nah, itulah sebabnya saya berkata berkat itu bukan cuma materi saja. Tapi ketika kita mengalami perlindungannya, ketika kita mengalami penyertaannya, semua itu adalah berkat. Nah, di dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau serta membuat namamu, yaitu Abraham, masyhur. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu dalam ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat, tujuan Allah memberkati Abraham adalah mau menjadikan Abraham saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan lihat saja setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pun disebut sebagai apa? Keturunan Abraham. Dan kita pun berhak apa? Berhak juga menerima janji Allah. Luar biasa kalau nanti kita baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-9. Nah, demikian juga ketika Allah memberkati hidup kita. Ya, memberkati kita semua. Allah juga ingin agar melalui kita banyak orang juga menerima berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya pernah mengunjungi Israel dan pergi ke Danau Galilea. Dan saya bisa melihat, betapa suburnya wilayah di sekitar Danau Galilea. Di Danau Galilea, saya naik perahu, saya bisa melihat, di dalamnya banyak ikan-ikan. Karena banyak ikan-ikan, maka juga banyak burung-burung yang terbang di atas untuk mencari, yaitu ikan di sana. Nah, hal ini berbeda dengan laut mati. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab ada laut mati. Kalau laut mati berbeda. Di sekitar wilayahnya gersang banget. Berupa batu-batu cadas. Dan di dalam air tidak ada satupun makhluk yang hidup. Inilah perbedaan antara Galilea dan juga laut mati. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Yang membedakan perbedaan tersebut ternyata adalah kalau Danau Galilea itu selalu mengeluarkan kembali air yang diterimanya dari Gunung Hermon. Jadi dari Gunung Hermon dapat air. Lalu sampai di Danau Galilea, dialirkan kembali. Yaitu ke Sungai Yordan. Kita ingat ya, kalau ngomong Sungai Yordan, kita ingat di mana Tuhan Yesus dibaptiskan dan macam-macam. Dialirkan. Sehingga Danau Galilea terus-menerus dikatakan menerima aliran-aliran air yang baru dan menyegarkan. Karena apa? Mau disalurkan, mau dialirkan. Nah, itulah yang membuat wilayah di sekitar Danau Galilea
juga kecipratan menjadi subur dan makmur. Nah, hal ini beda dengan laut mati. Laut mati itu hanya menerima tok, diterima tok mandek. Tidak mengalirkannya lagi. Sehingga di dalamnya terdapat timbunan mineral yang kadarnya sangat tinggi. Yang menyebabkan apa? Tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Ya, Erin pernah coba, katanya orang kalau di laut mati bisa ngambang. Benar. Kalian kalau masuk ke laut mati langsung ngambang begini ya. Karena apa? Mau baca Al-Quran tidak ceblok. Nah, akhirnya Kak Erin mencoba, karena ini danau ya, laut mati. Kak Erin mencoba, tak coba wis dengan adegan berenang begitu ya, biarpun berenang gaya kata, gaya bebas. Ketika Kak Erin jempalik begini, mental lagi nggak bisa. Jadi tetap ngambang seperti ini. Sehingga ketika kecipratan, ada air yang masuk ke mulut, bukan cuma asin, tapi benar-benar pahit saking asinnya. Bisa kita bayangkan? Nah, kita ini dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Kalau kita hanya menerima berkat saja dan tidak mau jadi berkat, maka lama-kelamaan hidup kita juga bisa seperti laut mati. Tapi kalau kita diberkati dan menjadi berkat, maka keadaan hidup kita akan seperti danau Galilea yang subur dan penuh damai sejahtera. Nah, hari ini mari kita pikirkan berkat-berkat apa yang sudah kita terima. Ya, dan benarkah semua itu kita genggam baik-baik, erat-erat, dan kita tidak mau menyalurkannya. Saya senang ya ketika melihat Theo. Theo ini dulu sekolah minggu, ini Theo banyak Theo ini ya. Theo-nya Lao Susinwe ini. Theo ini malu-malu begitu ya, sangat malu-malu dan macam-macam. Tetapi ketika akhirnya dia bisa pegang gitar, dia bermain gitar, saya kaget, kok pinter ya, dan luar biasa menggunakan karunia-nya dengan baik. Dan akhirnya terpakai dengan baik. Tapi coba kalau kita berani berkata, mau wes, wegah wes, ogah-ogahan wes, saya berani katakan, 10 tahun tidak akan bisa bermain. Ya, 10 tahun tidak akan bisa menjadi pemimpin, leader yang baik. Kalau nggak mau dikatakan oleh Kak Yudi, ayo jadi pengurus, ogah, sing lain aja, dan macam-macam, jangan. Lihat Abraham. Abraham diberi janji yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat. Dan terjadilah. Loh, ini luar biasa. Kenapa? Karena Abraham tidak simpen sendiri. Tidak ambil sendiri. Tapi dia juga memberkati. Nah, hikmah pesan melalui Abraham pada malam hari ini adalah. Mari setiap kita. Ini juga menegur Kak Erin sendiri. Hidup dengan ketaatan. Ya, jangan gampang ngeyel di hadapan Tuhan. Saya katakan bojai, ya enggak punya masa depan yang terbaik. Taat dengan kalau dipanggil oleh Tuhan, taat. Jangan banyak alasan dan jangan berkata sana-sana aja, yang itu aja. Enggak. Dan hiduplah yang kedua dengan jadi berkat. Jangan pelit-pelit. Jangan ambil segalanya untuk diri kita. Mari kita salurkan. Ketika apa? Ketika Tuhan sudah memberkati kita. Sehingga kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, biarlah teladan Abraham selalu mengingatkan kita. Hidup dengan penuh ketaatan, beriman percaya, dan yang kedua, diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu pada malam hari ini sudah berbicara kepada kami. Ampuni kami. Karena seringkali kami menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu bagaimana Tuhan sudah mengasihi, mengampuni,
dan menerima kami, tetapi kami tidak bisa menjadi berkat dan saluran alat Tuhan yang indah. Oleh karena Bapa, biarlah melalui firman Tuhan malam ini membuat setiap kami tercelikkan. Dan pada saat ini kami juga bersyukur untuk setiap pemuda remaja yang ada di dalam gerejamu. Kami bersyukur untuk setiap anak-anakmu yang sebentar akan memiliki pasangan-pasangan di dalam hidupnya. Dan kami melihat bagaimana besok Timothy, Evelyn akan melangsungkan pemberkatan nikah. Oh Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang akan sertai mereka. Dan Tuhan yang akan tolong supaya semua berjalan dengan lancar dan baik melalui pemberkatan yang ada. Membuat Timothy, Evelyn benar-benar mengembalikan segala berkat yang ada untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Kami juga bersyukur untuk anak-anakmu, untuk Vio yang sudah mendapatkan teman hidup, untuk persiapan Renata, Bella, Suci, Winda, untuk pasangan hidup mereka masing-masing. Tuhan yang akan sertai, supaya mereka makin indah satu dengan yang lain. Sampai akhirnya mereka juga menerima pemberkatan nikah mereka. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang saat ini masih bergumul dengan pasangan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menemukan mereka dengan teman hidup mereka masing-masing. Dan kami percaya, biarlah setiap kami menunggu waktu Tuhan dengan baik. Dan jangan biarkan kami gusra-gusu, tetapi kami memiliki ketaatan sehingga kami mengerti, tahu apa maksud Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu, yaitu pemuda remaja yang studi, yang akan kuliah, baik mereka yang ada di Kediri, baik mereka yang ada saat ini di Surabaya, maupun juga mereka akan kuliah di Jakarta. Oh Tuhan, Kau sertai mereka masing-masing. Biarlah setiap mereka benar-benar menggunakan waktu-waktu belajar mereka dengan tanggung jawab, dengan baik. Dan biarlah setiap orang tua Tuhan berkati. Karena untuk membiayai mereka tidak sedikit. Tapi kami percaya berkat Tuhan nyata bagi mereka. Sehingga orang tua juga dapat membiayai, mendidik, dan juga mendampingi anak-anak mereka sedemikian rupa. Agar Bapak berkati akan orang tua anak-anakmu yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa bagi pemuda remaja supaya memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh, bersinar dengan baik. Ketika setiap mereka menerima panggilan Tuhan, supaya mereka tidak menulikan telinga mereka, tidak menutup telinga mereka, tapi mereka berani berkata seperti Samuel, ya Tuhan, aku siap dan aku mendengar dan aku mau melakukannya. Dan biarlah seperti Abraham, mereka juga memiliki ketaatan yang benar, bukan saja kepada Allah, ketaatan ketika mereka juga mendapatkan panggilan yang luar biasa. Mereka benar-benar melakukan dengan baik dan mereka benar-benar menjadi orang-orang yang benar dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur untuk pertemuan Zoom pada malam hari ini. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Erin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, ketika tadi Kak Yudi mendengarkan tentang panggilan Tuhan terhadap Abraham ini, Kak Yudi jadi punya bayangan begitu ya, memimpikan, membayangkan nanti teman-teman sekalian, anak pemuda remaja, Evata, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi apa ya gitu ya. Mungkin ada yang jadi dokter atau jadi pengusaha, jadi apa begitu. Tapi ingat, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita panggilan Tuhan. Ya, apapun nanti panggilan Tuhan terhadap kita masing-masing, nanti teman-teman mau jadi apa, ingat tetap taat sama Tuhan, ingat tetap jadi berkat. Ya, Tuhan sudah memberkati nanti, dan ingat tetap jadi berkat untuk orang lain, ya, yang memuliakan nama Tuhan. Oke, nah kita akan mendengarkan pengumuman. Kak Yudi persilakan untuk pengumuman yang ada di foto ini, silakan untuk menyampaikan pengumuman. Mijimus. Shalom teman-teman, terima kasih untuk Kak Erin yang sudah menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Terus terima kasih juga untuk Kak Yudi yang sudah memimpin persekutuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih juga untuk William, Davin, dan Michelle yang sudah terlibat pelayanan dalam doa dan pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dan pemuda remaja Evata yang hari ini juga sudah bergabung dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih semua. Tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bisa di next, Kak. Sabtu minggu depan ada acara spesial yaitu ibadah ucapan syukur ke-61 Komisi Pemuda dan Remaja Evata. Firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Grace. Mari kita bersyukur merayakan kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi komunitas kita ini. Dukung dan doakan agar acara ini memuliakan Tuhan dan memberkati kita semuanya. Di next. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via transfer atau bisa memberikan langsung ke Louis atau Theo JTM untuk anggota remaja Evata dan ke Cina untuk anggota pemuda Evata. Atau langsung ke gereja kepada Kayudi. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan layar masing-masing ya teman-teman. Guys, jangan lupa untuk tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus bahwa kita sebagai manusia tidak hanya hidup dari roti, dalam kurung jasmani saja, tapi juga dalam rohani dan dalam kurung firman Tuhan untuk hidup. Sangat penting untuk kita terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita juga tidak mudah jatuh kepada pergaulan yang salah. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, tetap setia membaca Alkitab, bersaat teduh, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Jennifer, Evelyn. Nah, teman-teman sekalian, kita ada teman baru, ya beberapa Kak Yudi lihat ada teman baru. Ya sebenarnya sudah pernah hadir sih. Ada di sini ada Kak Raka, Kak Albert dari STT Aletheia. Thank you sudah pernah hadir. Dan juga ada Nanda. Nanda bisa open kamera? Nanda masih ada? Halo Nanda. Nanda shalom. Iya, shalom. Ini Nanda. Nanda boleh open kameranya biar kita bisa lihat. Juga boleh perkenalkan diri singkat. Dari mana? Mau kemana? Oh enggak ya. Dari mana? Nanti mau dari gereja mana? Terus di Kediri mau ngapain? Mau apa? Dan sebagainya. Silakan. Anda yang dari Nganjuk ya nih? Iya Kak Irin. Okay. Silakan Anda. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Kristela Turbiono, biasa dipanggil Nanda. Asal dan asli orang Nganjuk, gereja di GKT PSPI Nganjuk. Saya 17 tahun, sekarang sedang kuliah di Stikes Baptis, mengambil jurusan S1 Keperawatan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tinggalnya sekarang di mana, Nanda? Di asrama. Oh, di asrama. Tahun wajib di asrama. Ya. Oke, Kak Yudi gini nggak ngerti sih. Oke, welcome ya Nanda ya. Jadi senang sekali kita menyambut Nanda, teman-teman sekalian yang pastinya akan bergabung di Komisi Pemuda Evata ya selama di Kediri ini. Senang sekali Nanda. Semoga Sabtu. Iya, salam kenal semuanya. Ya, oke, thank you Nanda. Nah, Kak Yudi mau ingatkan teman-teman sekalian kita sudah 61 tahun ya. Jadi kita bersyukur kita akan merayakannya. Nah, kemungkinan besar teman-teman sekalian Sabtu depan beberapa teman-teman akan bisa beribadah di gereja ya. Nanti Kak Yudi akan dengan pengurus akan coba atur bagaimana dan doakan ya supaya acara ibadah syukur ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian Kak Yudi ingatkan untuk besok tetap ada ibadah Minggu jam 8 pagi ya, pembicaranya kalau tadi dari Batu, Kak Erin dari Batu, Kak Ones dari Paris, nah Kak Yudi dari Bali. Besok Kak Yudi akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah Minggu, teman-teman harapkan kita bisa hadir ya. Oke, sebelum doa penutup kita akan foto bersama dulu. Silakan teman-teman sekarang open kameranya. Oke, silakan Kak Yudi akan screenshot. Teman-teman sekarang silakan untuk open kamera, silakan. Untuk open kameranya, oke, Jiji sudah open kamera. Kamu di akuariummu tuh, Jiji. Oke, silakan semuanya open kamera dulu. Oke, ada Gerard,
Oke, silahkan. Kayaknya akan screenshot dulu. Silahkan teman-teman sekalian, open kamera. Ayo, di-open dulu kameranya. Oke, Raka nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Luis, silahkan. Timothy, Christopher, Samuel, Tandika belum, Natania P. belum, Gilbert belum. Oke, silakan ya. Oke, Kak Edi tunggu, silakan. Silakan dibuka dulu. Samuel belum, Samuel Tandi belum. Gilbert belum, Gerard belum. Silakan dibuka dulu. Oke. Kak Edi akan screenshot pertama dulu ya. Oke, sebentar dulu ya. Sebentar dulu, sabar dulu, sabar. Oke, Kak Edi akan screenshot slide yang kedua. Felix di Surabaya ya? Kenapa, Kak? Di Surabaya atau di Kediri? Lewis. Semua? Tiga cowok jagoan. Nanti ke Surabaya. Kami Oke. sekarang masih belum. Oh iya. Oke, Kak Edi yang terakhir ya. Kak Edi. Oke, thank you semuanya. Minta dengan kasih Kak Ones bisa tutup kita dalam doa dulu. Teman-teman jangan live dulu, kita doa dulu sebentar. Silakan Kak Ones. Mari kita berdoa teman-teman untuk menutup persekutuan kita sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini kami boleh bersekutu di Efata Community. Kiranya Engkau memberkati setiap diri kami supaya kami bisa terus bersekutu di Sabtu-Sabtu yang akan datang ini ya Tuhan. Juga berkati untuk segala aktivitas yang akan kami laksanakan selanjutnya. Kiranya Engkau menyertai kami supaya kami bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Dan juga berkati supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap diri kami. Terima kasih untuk persekutuan pada sore malam hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Ya, Kak Albert, thank you. Terima kasih. Ananda, thank you. Albert. Tuhan berkati. Kak Yudi. Thank you. Terima kasih, Ones. Terima kasih. Kak Jessica. Terima kasih, Kak Ones. Ya, sama-sama. Terima kasih. Raka, thank you. Wilson. Thank you. Wilson nggak jadi bersama Pujian tuh, Wilson? Enggak. Jangan. Oke, Davin, thank you ya pelayanannya tadi. Thank you. Joshua, Ongko, thank you. Rafael. Oke. Aurel, thank you. Tuhan berkati ya. Kalista, Tuhan berkati. Ya. Timothy, sampai besok. Ayo Kak Yudi, Oke, Kak Ones Aurel. duluan ya. Oke.